Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anakku, jumpa lagi di Mapel Bahasa Indonesia kelas 11 ya. Sebelum kita mulai hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa ini tadi sudah saya lihat di daftar dirinya, di daftar usernya belum masuk semua, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita mulai dulu sambil yang lain nanti. Masih tetap semangat ya pembelajarannya ya. Atau sudah kangen juga? Kita hari ini belajar tentang apa gitu? Kita belajar tentang unsur membangun cerpen dan nanti endingnya kalian membuat cerita pendek. Ya, ini kompetensi dasarnya. Yang pertama, nanti kalian menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Dan yang kedua, mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, indikator itu adalah yang akan kalian capai di pembelajaran kali ini. Jadi setelah kemarin teks ceramah ya, jadi pertemuan yang kemarin terakhir kan teks ceramah materinya. Hari ini kita ke teks cerpen gitu. Nah, cerpen ini sudah pernah kalian pelajari dulu ketika kelas 9 di SMP. Ayo, ada yang masih ingat dulu SMP kira-kira apa? Cerpen itu cerita pendek. Merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri satu situasi. Jadi yang diceritakan itu di cerpen itu hanya satu karakteristik. Ini karakteristik cerpennya, karakteristik itu ciri-ciri. Ya. Bedanya apa dengan novel? Ada drama. Nah, yang pertama berbentuk pendek. Nah, pendeknya itu berapa? Pendeknya adalah jumlah kata 500 sampai 5.000 kata. Kemudian kedua, umumnya harus dibaca 100 sampai 30 menit. Kemudian yang ketiga bukan alur modal. Artinya di situ hanya menceritakan satu konflik. Hanya menceritakan satu kisah atau satu konflik. Nah, unsur-unsur pembangun cerpen. Yang juga dulu di SMP juga sudah pernah gitu. Yang pertama ada unsur intrinsik. Itu adalah unsur pembangun yang terdapat dalam cerpen itu sendiri. Kalau unsur intrinsik itu berkaitan dengan pengarangnya. Unsur intrinsik yang pertama ada tema. Nah, tema itu adalah gagasan pokok yang menjadi struktur cerita. Itu dasar, itu pokoknya. Misalnya kalau di buku paket itu kan ada cerpen rohnya Strophili. Nah itu di situ ya dengan rohnya. Ya. Kemudian yang kedua ada tokoh penokohan. Tokoh ini berkaitan dengan siapa yang diceritakan di cerpen itu, nama-nama tokohnya. Ya. Kemudian penokohan berkaitan dengan wataknya atau karakternya. Oke, untuk sudut pandang itu adalah berkaitan dengan berkaitan dengan cerita itu. Jadi posisi pengarang itu ada di mana? Sudut pandang. Untuk sudut pandang itu ada orang pertama dan orang ketiga. Kalau menggunakan sudut pandang orang pertama, biasanya di cerpen itu menggunakan kata aku. Sudut pandang orang ketiga biasanya tokohnya menggunakan dia, penyebutan dia atau penyebutan nama dari tokoh ya. Kemudian yang keempat ada alur. Nah, ini adalah pola pengembangan cerita yang berbentuk hubungan sebab akibat. Jadi kemudian yang selanjutnya adalah latar. Latar itu berkaitan dengan penceritaan tempat, kemudian waktu dan suasana dalam cerita. Nah, lanjut untuk gaya bahasa. Gaya bahasa itu penggunaan bahasa biasanya di situ ada bahasa baku, ada bahasa figuratif, ada bahasa kias. Amanat itu berkaitan dengan pesan atau hikmah atau apa yang ingin disampaikan pengarang melalui tulisannya. Ya lanjut untuk unsur ekstrinsik ya. Itu ada 4. Yang pertama latar belakang budaya, kemudian latar belakang ekonomi, kemudian latar belakang religi, dan latar belakang politik. Ada beberapa langkah yang dapat kalian lakukan untuk menyusun. Yang pertama adalah observasi. Nah, kira-kira dari 4 tema yang ada itu, kalian observasi tema mana yang sekiranya cocok dengan kehidupan kamu. Nah, kemudian menentukan judul dan tema pada cerpen. Nah, kemudian setelah itu kamu tentukan latar belakang cerpen.
Kira-kira kenapa kamu pilih itu? Alasannya apa? Kemudian tentukan para tokoh yang akan kamu ceritakan di cerpen kamu. Oke, kemudian manfaat cerpen. Nah, kira-kira setelah membaca cerpen itu manfaatnya apa aja gitu? Oke, yang pertama adalah suasana hati menjadi tenang karena cerpen itu kan karya sastra yang bentuknya apa ya, hiburan. Jadi setelah membaca cerpen kita menjadi terhibur. Yang kedua, memperkaya perbendaharaan kata. Jadi setelah membaca cerpen banyak kosakata yang bisa kita pelajari dan menambah inspirasi dan pelajaran. Nanti di bahan ajar ada contoh cerpen berjudul Seragam Kurniawan Basuki. Nah, nanti tugasnya apa? Nah, tugasnya ini. Biasanya nanti di Google Classroom ya. Yang pertama baca cerpen Seragam dulu karya Aris Kurniawan Basuki ya, baca dulu cerpennya. Kemudian susun pertanyaan tentang unsur inspirasinya. Jadi kemudian setelah itu kalian kumpulkan informasi terkait hal tersebut. Hasilnya dituliskan di buku. Setelah itu kalian kumpulkan hasilnya dan kirimkan melalui Google Classroom. Setelah membaca cerpen Seragam karya Aris Kurniawan Basuki dan ajar, kalian juga harus mengerjakan LKP di Google Classroom. Nah, ini yang beliau katakan, kamu membuat kerangka teks cerpen, memilih satu dari 4 topik, ya, memilih satu dari 4 topik melalui langkah-langkah tadi, observasi dan prosesnya sampai selesai. Nah, kemudian kalian kembangkan menjadi satu teks cerpen utuh berdasarkan topik yang kamu pilih. Jadi, oke anak-anak, kita sudah penjelasan materi sudah selesai. Nanti kita ketemu lagi setelah kalian mengerjakan tugas yang tadi ya. Nah, oke anak-anak, kita bertemu lagi setelah 60 menit setelah kalian menyelesaikan tugas analisis unsur intrinsik ya. Istirahat, Bu. Ya, kita sampai pada kesimpulan. Kira-kira kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Kita mempelajari tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik. Lah, unsur intrinsik ada apa saja? Ada tema, ada tokoh penokohan, ada alur, ada amanat, ada latar dan Amanat. Ya, satu gaya. Latar setting. Alur. Ya. Ya. Gaya bahasa. Nah, gaya bahasa. Untuk yang tugas Ya, Bu. analisis cerpen Seragam, siapa yang mau menyampaikan hasilnya? Monggo salah satu. Izin menyampaikan Ya. analisis unsur cerpen karya Aris Kurniawan Basuki. 5 persahabatan. Aku setia kawan, nekat, roboh, meledek, pemalu. Ya. Tokoh selanjutnya. Coba radio, mulai sini. Ya. Tokoh selanjutnya sahabatku. Penokohan untuk sahabatku. Rama. Suka menolong, tanggung Ya. jawab. Ya. Untuk alur, campuran atau maju dan mundur. Latar waktu malam hari, hari Jumat, sore hari. Ya. Latar tempatnya. Latar tempat persawahan, Ya. puskesmas, halaman belakang. Ya. Nah, ya. Terus untuk sudut pandangnya? Orang pertama, Sepandang. Orang pertama, Ya, untuk gaya bahasanya bagaimana? gunakan gaya bahasa formal. menggunakan Bagus sekali. Jadi kalian sudah pandai menganalisis unsur intrinsik dari sebuah cerpen ya. Jangan lupa nanti LKPD-nya dikerjakan. Di situ kalian membuat kerangka cerpen dan mengembangkan menjadi cerpen utuh ya. Untuk pertemuan selanjutnya itu adalah kalian masih mempelajari tentang cerpen, yaitu tentang strukturnya ya, tentang struktur teks cerpen. Nah, persiapkan sejak awal, jadi sebelum pelajaran harus sudah mempelajari itu terlebih dahulu, bisa melalui modul yang sudah dibagikan. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu ya. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Cukup. Nah, untuk evaluasi Amin. kalian silahkan Amin. akses Google formulir di link yang nanti dibagikan ya. Nanti kerjakan, di situ ada soal evaluasi. Nah, akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.